kami dengar menjadi kekuatan kami sepanjang 1 minggu ke depan. Pakai hati, pakai telinga, pakai jiwa, pakai roh kami, sehingga kebenaran Tuhan yang memberkati kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Yang siap katakan amin. Shalom. Silakan duduk. Mari kita buka firman Tuhan dari kitab 1 Samuel. 1 Samuel 1 dari ayat 2 sampai dengan 21. Ya. Baik. Saya di ayat 6, saudara di ayat ganjil. 1 Samuel 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-21. Firman Tuhan berbicara demikian. Mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Ayat ketiga, saudara. Orang itu dari kalangan menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Ofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, memberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian 5. Meskipun dia mengasihi anak yang berikan kepada anak satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tapi malunya selalu menyakiti hatinya supaya gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. 7. Sehingga ia menangis dan tidak memakan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Anak, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah anak sedang imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. 11. Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan perkara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak meninggalkan hamba-Mu ini kepada hamba-Mu seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan risau cukup tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Dan karena anak berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak yang tidak mendengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Ayat berapa tadi? Lalu kata Elia kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." 15. Tetapi anak menjawab, "Bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat susah hati, anggur ataupun minum tidak meminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan." Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan bersila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. 17. Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberi kepadamu apa yang kau minta daripadanya." Sudah itu ia berkatalah kepada perempuan itu, "Biarlah hamba ini mendapat belas kasihan daripadamu." Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. 19. Besokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bertemu dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah meminta daripada Tuhan." Pergi dengan seisi rumahnya, mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban gacanya kepada Tuhan. Ya, saya tambahkan satu ayat lagi, ayat 27. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikannya kepadaku apa yang ku minta.
daripadanya. Ya, saudara catat dalam hatimu, untuk mendapatkan anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta. Saudara kasih, ya, di mana dikatakan tadi di sana dari suku Efraim ada yaitu bernama Elkana, yaitu sebagai suami, dan dia punya istri dua, namanya Penina dan Hana. Sedangkan Penina ini diberkati Tuhan kandungannya, jadi dia melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Sementara Hana, ya, ini istri yang kedua, ya, dia sebenarnya bukannya tidak subur, tapi Tuhan menutup kandungannya. Jadi ada rencana Tuhan dalam firman ini, ya. Nah, saudara kasih, apa yang kita lihat? Kita hanya bahas ini si Hana, seorang perempuan, ya, seorang perempuan yang suka dia berdoa. Makanya tadi di ayat 27, untuk anak inilah aku berdoa. Nah, Tuhan sejauh doa. Berapa lama Hana berdoa agar dia punya anak? Karena apa? Karena dia selalu disakiti siapa? Disakiti oleh imbangnya. Nah, imbang dikatakan, nah, karena mereka yaitu ada dua, yaitu apa? Sebagai istri. Ya, kau kan mandul kan? Nah, kau kan mandul kan? Makanya dulu siapa? Si Lea dan si Ribka, ya. Siapa dia? Rahel, ya. Nih, karena Rahel ya ditutup Tuhan kandungannya, sementara Lea diberkati Tuhan kandungannya, ya. Akhirnya apa? Dia kasih budaknya. Nah, ini mereka berlomba-lomba. Itulah makanya 12 anak Yakub. Nah, sekarang demikian juga siapa nih? Si Hana. Dia selalu disakiti. Tapi Hana ini bukan seperti orang Kristen masa kini. Ketika dia disakiti hatinya, satu, dia mengambil jalan pintas. Kedua, dia pergi ke dukun. Ketiga, dia bunuh diri. Atau bisa keempat, bunuh imbangnya atau si Penina tadi. Tapi apa yang dikerjakan? Apa yang dilakukan? Dia berdoa. Saya belum catat berapa jauhkah dari Efraim ke Silo. Kalau perhitungan saya mungkin bisa 1 hari perjalanan jalan kaki, ya kan? Tapi dia selalu datang berdoa karena di Silo itu adalah Imam Eli. Jadi kenapa harus di Silo? Karena tabut Tuhan ada di Silo. Jadi inilah sebagai tempat untuk apa? Menyembah Tuhan. Ya. Jadi yang kita pelajari di sini, Hana dan keluarga selalu pergi beribadah ke rumah Tuhan dengan membawa korban persembahan. Zaman dulu perjanjian lama harus membawa korban persembahan, tergantung kepada apa yang dimiliki. Semakin besar hartanya, semakin besar persembahannya, ya. Karena zaman dulu kan bukan zaman sekarang. Zaman sekarang kan sudah canggih kan. Kalau sekarang persembahan sudah pakai hepeng. Kalau dulu belum ada uang, ya. Jadi mereka membawa persembahan. Mungkin kalau dia kaya, bawa sapi atau lembu atau kerbau, ya kan, turun. Ya, kalau orang yang paling sederhana bawa yaitu apa? Tepung, ya, sebagai persembahan. Jadi, nah ini yang dibawa oleh mereka. Jadi mereka datang kepada Tuhan. Ya, makanya adalah bukan dengan tangan hampa, bukan dengan tanpa
dengan tangan hampa aku datang kepada Tuhan. Jadi mereka itu datang, terutama Hana. Dia selalu datang berdoa. Satu kali dia diperhatikan oleh siapa? Oleh Imam Eli. Dia benar-benar dia mencurahkan hatinya kepada Tuhan. Sampai Imam Eli bilang dia mabuk, ya kan? Karena sungguh-sungguh berdoa. Orang Kristen sekarang apakah ada seperti si Hana ini? Ya, tanya aja diri sendiri. Banyak orang Kristen berdoa hari-hari ini, kalau sudah tidak dijawab hari ini, ya sudah nggak ada masalah, ya kan? Ya, kalau tidak dijawab sudah, ya sudah, nggak ada masalah. Padahal seharusnya itu harus berdoa. Saya usahakan terus-menerus di sini. Paling telat saya jam 5, ya. Jam 4 sudah naik ke atas berdoa memuji Tuhan. Ya, saya usahakan tidak berhenti. Karena apa? Kita tahu harus berdoa. Inilah karena kejauhan pendeta. Ada bilang bukan masalah pekerjaan pendeta, bahwa kita harus berdoa. Karena itu satu kebutuhan. Ya, Tuhan sejauh doa. Jadi kita lihat kembali kepada Hana, dia selalu datang berdoa. Ya, pelayan Tuhan di Wicamu Cilincing dia ada berdoa. Udahlah, tugas mulai itu, Pak, saya nggak usah aja lah. Saya lagi ada pesta, saya lagi sibuk. Ya, 1001 alasan, terserah. Ya, karena berdoa itu bukan suatu paksaan. Tetapi bisa kita lihat di sini, Hana begitu sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Hana sungguh-sungguh, ya. Seharusnya buat apa dia harus dengan begitu berdoa? Sudah disakiti, udahlah, pulangkan saja aku ke rumah orang tuaku. Bisa saja kata Hana kepada Elkanah. Tetapi disinilah Alkitab menuliskan kepada kita bagaimana kita sebagai seorang ibu-ibu harus tekun berdoa. Bukan hanya apa? Hanya ibu-ibu, bapak-bapak juga harus berdoa. Contohnya siapa? Daniel 3 kali satu hari berdoa menghadap Yerusalem. Anda berapa kali? Ya, kalau saya di rumah saya usahakan 3 kali satu hari berdoa kepada Tuhan. Bukan berdoa makan. Saudara kasih, itu satu kebutuhan. Kenapa? Kalau kita tidak berdoa, tidak ada kekuatan. Ya, yang di pikiran kita hanya yang aneh-aneh. Makanya kita datang kepada Tuhan untuk berdoa. Hana dan keluarga datang ke Silo untuk berdoa, membawa persembahan. Anda saya bilang nggak usah harus apa, nggak usah harus, yaitu bawa apa, bawa persembahan. Yang penting berdoa aja, datang berdoa sudah menjadi hal. Kenapa? Ketika kita berdoa namanya bercakap-cakap dengan Tuhan. Disitulah saatnya kita apa? Satu, bisa curhat sama Tuhan. Ya, saudara tahu curhat kan? Ngomong sana, ngomong sini, ya. Tapi semuanya ngomong apakah mengucap terima kasih? Iya dong, kita harus mengucap terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan memelihara kita. Makanya selalu saya bilang, Anda harus datang beribadah, bukan berbicara masalah memberikan persembahan, tetapi bahwa ibadah itu sangat penting karena dalam ibadah itu ada pujian, penyembahan. Di dalam ibadah itu ada yaitu dengar firman
Karena di dalam ibadah itu ada doa. Jadi harus, dan kita datang beribadah untuk mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kita sudah diberkati selama 1 minggu ya yang berlalu. Saudara kekasih, itu satu keharusan bagi orang Kristen, bagi orang percaya, bukan hanya omong-omong. Tapi aku kan berdoa sampai hari ini belum aku diberkati. Sabar bos, segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan memberkati kita bukan seperti makan Indomie ya 3 detik siap saji. Bukan. Tuhan melihat ketekunan kita, Tuhan melihat ketaatan kita, Tuhan melihat hati kita. Ya, makanya Tuhan di dalam pujian dikatakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu Yesus. Saudara kekasih, jadi kedatangan kita kepada Tuhan dengan doa, dengan ibadah, nanti Tuhan akan melihat. Kalau manusia kan ada yang melihat di luar, performance ya, tapi Tuhan melihat apa? Melihat hati kita. Makanya saudara kekasih, ketika saudara datang beribadah, Anda harus sungguh-sungguh beribadah. Ya, yang lain lupakan dulu. Ya, sungguh-sungguh fokus engkau datang kepada Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Ya, ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, maka hidupmu akan diberkati. Tapi kalau hanya sekedar untuk mengisi absensi, nggak ada sesuatu. Makanya beribadah itu adalah sungguh-sungguh. Karena dia datang berdoa, dia membawa persembahan, harus berjalan kaki 1 harian. Jangan sekarang, ya, jalan kaki aja dari kali sana sampai sini udah ngak, ya kan? Nah, sebenarnya masih bisa ditempuh. Saudara kekasih, Hana datang berdoa kepada Tuhan. Ini menjadi perenungan kepada kita. Apakah kita memang benar-benar mau datang berdoa kepada Tuhan? Apakah kita membawa persembahan? Saya sudah katakan khotbah saya kemarin, persembahan kita kepada Tuhan bukan masalah persembahan secara ini uang, tapi adalah Roma 12 ayat 2 adalah membawa persembahan tubuh kita menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Karena ada lagu, ku bawa kepadamu oh Tuhan persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku. Korban syukur melalui pujian, bukan korban syukur melalui persembahan. Kau datang kepada Tuhan, Tuhan yang diinginkan oleh Tuhan dari Anda dan saya bukan apa? Bukan ini buat gereja. Tapi yang Tuhan inginkan, mulut kita ini, hati kita bersyukur kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Tuhan nggak butuh uang, Tuhan nggak butuh emas, Tuhan nggak butuh semuanya. Sekali ngomong Tuhan bisa semua ada. Istananya aja kita tidak tahu bagaimana megahnya. Kita perlu. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, memuji Dia, menyembah Dia dengan hati kita, dengan mulut kita. Disitulah Tuhan senang.
Makanya Lucifer dibuang dari surga karena setiap hari ada pujian kepada Tuhan. Ya, dia cemburu kepada Tuhan Allah sehingga dia buang. Karena di surga itu tiap hari dia ada lagu-lagu di sana, lagu-lagu sana. Ya kita tidak tahu bagaimana bentuknya. Tapi ya mungkin ya kalau kita bahasa Indonesia kan, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Di sana itu nggak ada berhenti pujian penyembahan, ya, karena minyak daripada surga adalah pujian penyembahan. Makanya saudara kekasih, Tuhan mau melihat hatimu. Apakah engkau mau memuji Dia? Apakah engkau mau menyembah Dia? Itu yang Tuhan inginkan. Makanya ketika datang berdoa, Anda bukan langsung apa? Berdoa, Tuhan berkati aku hari ini dengan sebuah emas, dengan sebuah apa? Dengan semua motor. Bukan. Anda diundang untuk memuji Tuhan. Maka ketika saudara memuji Tuhan, mari saudara sungguh-sungguh, mari benar-benar, ya. Tuhan tidak pernah melihat suara kita seperti suara artis. Ya, yang Tuhan inginkan adalah ketika kita memuji Tuhan, ya pujian yang keluar itu berasal dari hati kita paling dalam. Itu yang Tuhan inginkan, ya. Mau suara kita compreng, mau suara kita seperti apa, seperti ya apa aja lah, nggak ada masalah bagi Tuhan, ya. Tapi ketika suara kita cempreng, apapun juga semua nggak ada masalah. Tetapi ketika keluar dari hati kita, Tuhan itu yang senangi, ya. Karena apa? Tuhan bukan melihat yang di luar, tapi Tuhan melihat hati kita. Nah sekarang Hana datang berdoa. Hana berdoa, ya, di mana dia sungguh-sungguh. Kenapa? Yang kedua, karena selalu disakiti hatinya. Orang zaman sekarang kalau disakiti hatinya sudah langsung apa? Marah-marah. Tinggalkan Tuhan, tinggalkan pekerjaan, lalu bunuh diri, pergi melancong kemana? Sungai Asahan atau ke Danau Toba. Saudara kekasih, ya, Hana selalu disakiti hatinya. Ketika disakiti hatinya, dia bukan memikirkan balas dendam. Dia tidak memikirkan hal-hal yang menjadi, ya, atau dipakai oleh iblis agar dia, ya, melakukan hal-hal yang negatif. Tapi dia harus sabar dan menerimanya. Dia datang berdoa kepada Tuhan. Makanya kalau Anda disakiti hatinya oleh siapapun, apa yang saudara lakukan? Tuhan, berikan aku kesabaran. Halo, lihat kiri kanan. Mau nggak saudara disakiti orang lain? Bilang, Tuhan berikan aku kesabaran. Halo, awas kalian. Belum tahu kok ini. Anak di Raja Kertasoi. Orang Batak bilang begitu kan? Itu selalu bilang anak di Raja, baru di Raja. Sabar. Jadi kita harus sabar. Kita makan tempe tahu sabar. Ya karena kita kan gajinya, ya, karena ya udah sabar dong. Jangan nuntut makan jagal. Bapak jangan kau menuntut makan jagal. Sabarlah makan tahu dan tempe. Saya sudah merasakan di kampung. Tiap hari makan ikan
kami itu apa? Ya, ikan kepala batu. Keren amat, ikan kepala batu. Ada lagi nomor 2, ikan berilah. Wih, saudara kasih, kita harus sabar. Sabar. Yesus juga demikian. Dia sabar. Dia sudah dipukul, disesak, sampai semuanya dilakukan, tetapi dia sabar dan dia berkata di salib, Tuhan, Bapa, ampuni mereka. Saudara kekasih, karena apa? Pembalasan bukan hak Anda, pembalasannya itu hak Tuhan. Ya, kekasih. Jadi kalau Anda disakiti, belajar kita dari si anak, sabar bos. Dan yang kedua, datang kepada Tuhan. Ya, limpahkan di dalam apamu, di dalam doamu. Tuhan, berkati Pak Kisan, dia sudah menyakiti hati saya. Tuhan, berkati Pak Horas Kunto, dia sudah menyakiti hati saya. Pak Namai, Pak Namai, ya, balaslah kejahatan dengan kejahatan. Bagus, kebaikan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Dilempar pisang, kasih batu ya. Terbalik. Dilempar batu, kasih pisang. Bisa dia buat aku pisang dari kampung sawah. Saudara kekasih, kita harus datang kepada Tuhan. Kenapa kita harus datang kepada Tuhan? Untuk menyampaikan hati kita yang tersakiti. Sakitnya hati ini, namun aku rindu. Itu kan kata Kristin Panjaitan. Tapi kalau sakit hatimu disakiti oleh orang lain, udah datang kepada Tuhan. Tuhan, seperti tadi, berkatilah ya Pak Kisan yang sudah menyakiti hatiku. Berkatilah Pak Storus yang sudah menyakiti hatiku. Ya, kita harus sampaikan karena dikatakan dalam firman Tuhan, haknya Tuhan adalah pembalasan, adalah haknya Tuhan. Makanya kita serahkan kepada Tuhan. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita simpan sakit hati, inilah yang membuat kita menjadi apa? Penyakitan. Saya mau bertanya, siapa di sini yang menyimpan sakit hati? Datang sini berdoa, kau dilepaskan. Selama kau simpan sakit hatimu, kau akan apa? Satu, tidak diberkati. Kau akan menjadi penyakitan. Ya, kata. Saya tidak bohong. Itu adalah kebenaran. Tetapi kalau kau lepaskan sakit hatimu, di sini Tuhan memberkatimu. Tuhan memulihkanmu. Ya, jadi jangan kau simpan sakit hatimu. Sampaikan kepada Tuhan. Kenapa kau marah-marah ya? Ya, saudara kekasih, kebanyakan orang Kristen sakit-sakitan karena menyimpan sakit hati. Ya, jadi saudara kekasih, sekali lagi saya katakan, lepaskanlah sakit hati, serahkanlah di dalam doamu. Dikatakan yang kemarin khotbahnya Ibu Ripka di mana? Di Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah, kita serahkan kepada Tuhan. Mari kita berserah pada Tuhan. Seperti lagu tadi, ya kan? Kita serahkan kepada Tuhan. Jangan simpan sakit hatimu. Kalau engkau simpan sakit hatimu, engkau akan penyakitan. Benar. Jadi kalau kau mau sehat, ya harus lepaskan, yaitu sakit hatimu. Lepaskan, ya, lepaskan. Ya.
Kau suka pergi kemana? Kau pergi ke Israel untuk menerima pelepasan. Kau usah, ya. Jika bicara Muslim juga engkau menerima pelepasan bisa. Tuhan melepaskan sakit hatimu, maka engkau akan dipulihkan, engkau akan diberkati. Ya, karena hidup kita ini dijamin oleh siapa? Oleh Yesus. Garansi kita bukan Toyota, ya kan? Bukan Suzuki, ya kan? Ya, kisahnya. Garansi mobilnya apa? Suzuki ya? Hah? Garansi kita adalah Yesus Kristus. Makanya sampaikanlah unek-unekmu kepada Tuhan. Datanglah kau berdoa pada Tuhan. Datanglah kau jungkir balik. Makanya selalu kita bilang, datanglah komsel. Datanglah lakukan mesbah doa. Lakukanlah beribadah. Tujuannya di sana untuk apa? Agar kita menjadi orang yang sabar, orang yang kuat, ya, sehingga kita mampu bertahan. Karena hari-hari ini semakin jahat, ya, semakin jahat, dan kita tidak tahu. Coba kemarin kan, hanya gara-gara mobil online yang nyangkut di kereta api, tiba-tiba datang kereta api Bromo menabrak kereta api KRL Jakarta, habis yang di belakang. Biasanya di depannya apa? Yang hancur. Ini justru yang di belakang. Karena KRL Jakarta itu hanya membawa wanita dan anak-anak. Pada mati berapa orang? 15 orang mati, lain lagi luka-luka. Saudara kekasih, kita tidak tahu kapan terjadi musibah. Tapi kalau kita dalam Tuhan, itu adalah garansi, itu adalah jaminan. Ya, Wuling memberikan jaminan ke mobil 7 tahun. Toyota memberikan jaminan 5 tahun. Yesus memberikan jaminan. How much? Berapa tahun? Berapa tahun? Boleh. Selamanya. Selama Anda dalam Tuhan, selamanya Tuhan Yesus memberikan garansi. Makanya engkau gak usah takut, gak usah bimbang, ya. Peganglah teguh Yesusmu, ya. Jangan kau tinggalkan Tuhan gara-gara pesta, ya. Gara-gara apa? Gara-gara arisan, gara-gara itu tinggalkan Tuhan. Nomor 1 adalah Yesus. Kenapa? Agar kita dijamin. Jaminan kita adalah Yesus Kristus. Amin. Yang ketiga, hanya berdoa dan bernasar supaya diberkati kandungannya. Tuhan Allah mengabulkan. Keren amat seperti speaker ini, rakok. Dari kasih, ya. Hana berdoa dan bernasar. Halo, Hana berdoa dan bernasar. Siapa mau bernasar di sini? Saya juga sudah bernasar pada Tuhan. Kalau sembuhkan penyakit paru-paru ini, aku akan melayani. Tuhan sembuhkan paru-paru saya dengan paru-paru baru. Jadi kalau saya tinggalkan pelayanan, saya akan minum. Jadi nasar harus dilakukan. Jadi kalau kau berdoa sambil bernasar, itu lebih keren lagi. Makanya ketika Hana berdoa, lahirlah anaknya, seorang laki-laki. Dan akhirnya anak laki-laki inilah menjadi hakim bagi Israel, hakim yang ke-16, ya. Terima menghakimi bangsa Israel. Saudara kekasih, hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan. Saya tidak tahu apa menjadi pokok doa, ya. Tapi hal yang Tuhan minta dari kita adalah kita belajar dari siapa? Dari Hana.
mendapatkan anak inilah aku berdoa dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta dari. Maka dikatakan ya, sama dengan si Hana tadi, dia pergi dari kampung halamannya ke Silo. Lukas 11 juga berkata, carilah, ketuklah, mintalah, cari dan ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Sama seperti untuk anak inilah aku berdoa. Apa yang menjadi pokok doamu hari-hari ini? Apa yang menjadi seruanmu kepada Tuhan? Tapi seruanmu kepada Tuhan, jangan hanya kebutuhanmu sehari-hari. Doakanlah bangsa ini, karena hari-hari ini saudara lihat bangsa ini makin lama makin enggak karuan. Ya, di mana-mana korupsi, di mana-mana terjadi masalah persoalan. Ya, sekarang kita lihat hukum kita ini sudah susah. Ya, dikatakan ke bawah tajam, ke atas tumpul. Ya, jadi di sini. Oh, ini kenapa ini sekarang ini? Nah, orang terus ini. Ya. Coba matikan dulu di situ. Ya, coba matikan. Ya, saudara kasih. Ya, saudara kasih. Hari-hari ini kita belajar Hana dan keluarga harus beribadah ke rumah Tuhan. Yang kedua, ketika disakiti hatinya, dia sabar dan datang kepada Tuhan. Karena apa? Karena Alkitab tidak menulis berapa lama Tuhan menutup kandungannya, tetapi ketika dia ditutup kandungannya oleh Tuhan, dia tidak putus asa, dia selalu optimisme. Nah, ini selalu pelajaran yang kita ambil. Ketika kita berdoa, jangan kita langsung pesimis. Banyak orang Kristen demikian. Ketika berdoa selalu pesimis. Dia enggak sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Karena saudara tahu Tuhan mau melihat hati kita. Yang ketiga, Hana berdoa dan bernasar. Saudara, kalau mau berdoa dan bernasar itu adalah suatu apa? Suatu janji. Ya, nasar sama dengan janji kepada Tuhan. Bila saudara mendapatkan apa yang saudara doakan, saudara harus tepati. Ya, apa janji saudara? Apa nasar saudara ya kepada Tuhan? Ada di Alkitab juga dalam Hakim-Hakim. Jepta, dia bernasar, siapa yang keluar pertama dari rumahku, aku akan serahkan kepada Tuhan. Ketika dia berperang, kau tahu anak perempuannya datang kedua menyambut dia. Bapak sudah menang. Dia menangis karena dia bernasar. Akhirnya apa? Ya, akhirnya dia bilang, sudahlah anakku, ya kan anak gadis, kau pergilah berdoa selama 1 bulan sebelum dia dibakar. Karena ini suatu nasar. Ya, berdoalah. Nah, 1 bulan berdoa untuk kegadisanmu katanya sama teman-temannya. Setelah 1 bulan akhirnya gadis ini dibakar oleh orang tuanya. Karena itu nasarnya, ya kan? Nah, makanya kalau Anda bernasar, nasarnya jangan macam-macam. Ya, kalau seperti saya kan, saya akan melayani, nggak ada masalah, ya kan? Nah, jangan nasarnya yang aneh-aneh, yang tepat aja. Ya, kalau Tuhan memberkati aku nanti dengan pekerjaan, aku akan memberikan pertumbuhan setiap bulan 10%. Tepati, ya kan? Kalau tidak nanti Anda akan dipecat oleh Tuhan, ya kan? Jadi saudara bernasar, saudara tepati, ya. Itu contoh, ya. Jadi mari hari ini Hana berdoa. Kita belajar dari Hana. Mari kita belajar setia kepada Tuhan sampai disakiti hati kita pun
kita tetap datang kepada Tuhan. Dan di sini dapat kita lihat dengan doa dan nasar Tuhan mengabulkannya. Bagi Tuhan tidak ada mustahil dalam kehidupan kita. Yang mustahilnya adalah Anda dan saya memberikan waktu kepada Tuhan. Tanyalah, Anda berdoa bukan membela Tuhan. Sebenarnya Anda datang berdoa untuk membela diri saudara. Tuhan itu nggak perlu dibela. Paham? Tuhan tidak pernah dibela. Yang Tuhan inginkan ketika Anda datang kepada Tuhan, memuji Tuhan sungguh-sungguh, situ Tuhan senang. Jadi saudara datang kepada Tuhan itu membela diri saudara, bahwa saudara adalah orang percaya. Amin. Bahwa saudara sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, bahwa Anda itu adalah menjadi apa? Followernya Yesus. Nah, jadi hari-hari ini jangan Anda main-main lagi. Ya, hari-hari kalau Anda disuruh berdoa, datanglah berdoa. Anda tidak akan rugi. Mungkin pikiran saudara, aku keluar ongkos, aku keluar ini waktu. Ya, Tuhan, ya, seberapapun pengeluaranmu untuk memuliakan Tuhan, Tuhan akan perhitungkan. Ya, dalam 1 Korintus 15 ayat 50 dikatakan kalau tidak salah, ya, semuanya tidak ada yang sia-sia. Tuhan memperhitungkan segala jerih payahmu. Ya, berapa waktu, ya, Tuhan akan memberkati. Bagaimana saya katakan kepada saudara, kalau datang beribadah, walaupun Anda tidak punya persembahan, no comment, nggak ada masalah. Anda yang penting datang beribadah. Kau datang kepada Tuhan, kau datang berdoa, kau datang sungguh-sungguh. Ya, sampaikan unek-unekku kepada Tuhan. Di situ nanti Tuhan akan melihat apa yang menjadi permintaanmu, apa yang menjadi kebutuhanmu. Ya, penyakitmu, persoalanmu, tantanganmu, pekerjaanmu, datang kepada Tuhan. Bila perlu bernasar, oke. Ya, jadi saudara dikasih. Ya, saudara sudah banyak makan firman Tuhan. Saudara harus paham, saudara harus mengerti. Kalau hari-hari ini kita tidak mengerti firman Tuhan, sampai kapan lagi? Saya katakan tadi, kalau Anda datang berdoa bukan membela gereja, bukan membela Tuhan, gak perlu dibela gereja, gak perlu dibela Tuhan, karena Tuhan. Ya, karena Tuhan itu gak perlu dibela. Ya, Tuhan itu adalah Tuhan yang mengaku benar-benar. Dia mampu kok. Ya, dia mampu, dia mandiri. Karena Tuhan itu ada dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Ya, kalau kita kan dibatasi dengan umur kan, kemampuan kita juga terbatas. Semuanya terbatas. Tapi kalau Tuhan itu tidak pernah terbatas. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ya, jadi saudara kasih, mari kita belajar dengan Hana. Hana, dia datang berdoa, membawa persembahan. Yang kedua, Hana berdoa agar dia tetap sabar, ya, sabar menerima segala yaitu sakit hati yang diterima dari si penjina, yaitu timbangnya. Yang ketiga, Hana berdoa dan bernasar. Akhirnya Tuhan mengabulkannya. Saya tidak tahu apa yang menjadi doa Anda. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Anda. Tapi saya percaya masing-masing kita punya pergumulan. Punya yaitu apa? Pokok-pokok doa. Sampaikanlah kepada Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Ya, ini sudah bisa dihidupkan sekarang. Kesar 2. Ya. Baik, saudara kasih. Ya. Coba kita seruangi, bisa awalnya seruangi. Ini karena ada pergumulan khusus.
Ya, baik, kita masuk di dalam yaitu ya, bacaan asa yang kudus. G. Ku telah mati dan tinggalkan darah hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi.
kita roti. Roti adalah sebagai lambang tubuh Yesus. Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Oleh sebab itu, harga yang harus dibayar oleh Yesus adalah menyerahkan tubuhnya agar saudara dan saya beroleh keselamatan kekal. Firman Tuhan berkata demikian, sebab apa yang telah kuteruskan padamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan berkatnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan. Mari angkat anggur. Anggur adalah sebagai lambang darah Yesus. Ketika Yesus disesak, dia mengeluarkan darah. Ketika Yesus dipukul, dia mengeluarkan darah. Ketika dianiaya, ketika dimasukkan mahkota duri ke kepalanya, dia mengeluarkan darah. Ketika dia juga memikul salibnya ke Golgota, dia mengeluarkan darah. Bahkan ketika di Golgota, kaki dan tangannya dipakukan, dia mengeluarkan darah. Dan ketika dia sudah disalib, serdadu Romawi memastikan kematian Yesus. Serdadu Romawi menusuk lambungnya dan mengeluarkan darah. Harga yang telah dibayar oleh Yesus dengan menyerahkan tubuh dan darahnya sebagai penebusan yang sempurna, yang tidak bisa kita balas. Oleh sebab itu, mari, harga yang telah diberikan oleh Yesus dengan nyawanya adalah tebusan yang sempurna. Firman Tuhan demikian berkata, demikian juga yang mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum. Mari Anda bersyukur. Tubuh dan darah Yesus telah menyatu dengan tubuh kita. Para nabaya rabasyan, para nabaya rabasyan. Mari. Kalau saudara tidak kuat berdiri, boleh dulu. Saudara yang mau doakan, maju ke depan. Saudara yang butuh doa, saya tidak tahu apa yang menjadi doa saudara. Seperti Hana tadi, mari maju engkau depan. Mungkin engkau kesembuhan, mungkin engkau pekerjaan, atau bisa saja anak. Saya tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Ketika engkau datang kepada Tuhan, Tuhan akan mengabulkan doamu. Sama seperti dikatakan oleh anak di ayat 1 Samuel 1 ayat 27 tadi, untuk anak inilah aku berdoa dan Tuhan mengabulkannya. Tuhan mengabulkan doa-doamu. Baik, ketika engkau datang sungguh-sungguh, apabila lagi engkau datang berdasar, di situ Tuhan akan melihat kesungguhan hati, karena Tuhan itu maha mengerti, maha tahu. Pada itu, kau yang rindu akan maju ke depan. Orang nabasi, orang nabaya rabasan, orang nabaya rabasan, orang nabaya rabasan, orang nabaya rabasan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal bagiku Yesus, berdoa untuk padamu
percaya hari ini. Oleh karena kuasa Tuhan, kami beroleh kemenangan. Terima kasih Tuhan. Seluruh sedang jemaatmu, apa yang menjadi pokok doa mereka, sama seperti Hana berdoa agar dia kandungannya diberkati. Kemudian dia bernasar kepada Tuhan, dia sungguh-sungguh mau persembahan. Akhirnya Tuhan memberkati kandungannya. Terima kasih juga Tuhan. Seluruh sidang jemaat yang ada di tempat ini, hamba berdoa buat mereka. Hamba percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan angkat, yang mengalami pikiran buntu, jalan buntu, dalam nama Yesus terbukalah jalanmu. Engkau yang membutuhkan anak, dalam nama Yesus dibuka Yesuslah kandunganmu, sehingga engkau diberkati dengan itu. Anak sama seperti anak. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya kuasa Tuhan bekerja, memulihkan, memberkati, menolong, menyertai. Terima kasih Tuhan. Mencurahkan seluruh firman-Mu menjadi kesehatan, menjadi kekuatan dalam hidup kami sepanjang 1 minggu ke depan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran, untuk perjalanan yang kudus yang sudah memberkati kami. Dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya kita